Transfer brutal Persib Bandung mampu datangkan pemain berkualitas, alasannya ternyata di luar nalar. Halo sobat bola sekalian, publik sepak bola nasional baru aja dibuat heboh oleh salah satu klub Liga Indonesia, yaitu Persib Bandung. Uniknya di sini, padahal pergerakan yang dilakukan cuma sama satu klub, tapi yang heboh justru satu Indonesia. Kenapa? Karena Persib Bandung baru aja melakukan transfer yang di luar nalar, yang gak masuk logika atau akal sehat klub-klub Liga Indonesia pada umumnya. Apa yang dilakukan oleh Persib ini merupakan sesuatu yang sangat sulit atau bahkan gak mampu disamai oleh setiap klub yang ada di Indonesia. Yaitu terbaru, baru aja mereka mendatangkan pemain yang punya pengalaman tinggi di Liga Jepang, Gakuto Notsuda. Dan juga pemain andalan timnas Indonesia, yang pemain ini bukan pemain mentah, tapi pemain ini memang lagi ada dalam usia peak performance-nya as a football player, yaitu Ragnar Oratmangun. Wow, wow, wow. Tentu situasi ini jadi situasi yang sangat menghebohkan, karena sebelumnya juga mereka udah lebih dulu mendatangkan 3 pemain berkualitas lainnya, termasuk pemain keturunan. Maka atas situasi tersebut tentunya muncul pertanyaan besar. Kenapa Gakuto Notsuda dan Ragnar Oratmangun mau gabung ke Persib? Apa yang bikin mereka mau gabung ke Persib? Itu jadi bahasan yang bakal kita kupas tuntas secara mendalam di sini. Ini menarik dan penting buat kita ketahui supaya kita tahu sebenarnya apa sih kunci atau alasan yang bikin Persib mampu merekrut pemain bintang berkualitas. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Untuk pemain yang baru aja gabung ke Persib, seperti yang kita semua tahu bahwa 2 pemain tersebut adalah Gakuto Notsuda dan Ragnar Oratmangun. Mereka berdua adalah pemain yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena 2 pemain tersebut merupakan pemain yang punya kualitas serta CV yang sama sekali gak bisa kita remehkan, Pak. Mulai dari Gakuto Notsuda. Mungkin nama atau profil dari pemain ini pasti terdengar asing buat sebagian besar publik sepak bola nasional, tapi gak apa-apa, kita coba kenalan dulu sama pemain ini. Jadi dia adalah pemain asal Jepang berposisi gelandang yang sebelumnya membela salah satu klub raksasa Liga Thailand, yaitu BG Pathum. Dia di Liga Thailand main kurang lebih selama 2 musim, tapi yang harus jadi perhatian kita semua adalah pengalaman sebelum dia main di BG Pathum. Karena itu yang jauh lebih spesial. Dia punya pengalaman yang tinggi main di J-League, kasta tertinggi sepak bola Jepang, bukan Liga 2, bukan Liga 3, tapi dia adalah pemain utama yang main di Liga 1-nya Jepang. Salah satu penampilan terbanyak dia cetak bareng salah satu klub raksasa Liga Jepang, yaitu Sanfrecce Hiroshima. Kurang lebih di level seniornya, dia udah main reguler bareng Sanfrecce Hiroshima selama 5 musim, bahkan total pertandingannya juga bareng klub tersebut udah mencapai 216 pertandingan. Jumlah pertandingan yang tentunya gak sedikit. Uniknya lagi, karirnya selama di Liga Jepang bukan cuma jadi pelengkap aja, tapi dia berhasil mencatatkan berbagai macam pengalaman serta prestasi yang gemilang. Mulai dari penampilannya di AFC Champions League yang dia udah mencatatkan 22 penampilan dengan koleksi 1 gol dan 3 assist di kompetisi tertinggi antar benua Asia tersebut. Kemudian dia juga berhasil mencetak prestasi berupa gelar juara Liga Jepang sebanyak 3 kali. Tentu dengan pengalaman serta prestasi tersebut, rasanya udah jadi bukti buat kualitas yang dimiliki oleh Gakuto Notsuda, bahwa dia adalah pemain asal Jepang yang benar-benar berkualitas. Bisa kita lihat contohnya aja, pemain Bali United TP Yachida. Dia juga kan pemain yang memang punya pengalaman di Liga Jepang. Dan pengalamannya juga nggak semewah Gakuto Notsuda. Tapi kita semua tahu gimana kualitas dia ketika main di Liga Indonesia bareng Bali United. Dia bisa sangat dominan. Dan walaupun untuk Gakuto Notsuda, usianya memang udah gak muda, yaitu dia udah berusia 32 tahun, tapi rasanya itu gak terlalu jadi masalah besar buat dia. Karena dengan posisinya sebagai gelandang, pasti dia masih sangat capable buat jadi gelandang yang mematikan di level Liga Indonesia, atau bahkan di AFC Champions League tuh. Dan nilai plusnya kenapa dia bisa jadi pemain yang dipilih oleh Igor Tolic adalah karena kemampuannya yang versatile. Dia punya kemampuan serta pengalaman yang sama baiknya di 3 posisi krusial gelandang, yaitu gelandang bertahan oke, gelandang tengah oke, bahkan gelandang serang juga oke banget. Jagonya dia malah. Maka dengan kehadiran Gakuto Notsuda, jelas ini bisa ngasih kedalaman serta variasi di lini tengah. Artinya sekarang Persib punya banyak stok gelandang berkualitas yang sangat melimpah. Mulai dari Mark Locke, Adam Malis, Luciano Guaikosea, Tom Haye, Gakuto Notsuda, belum lagi ditambah beberapa pemain versatile lain yang memang bisa ditempatkan di posisi gelandang kayak Eliano Renders dan Frans Putros.
Gila kan? Sengeri itu skuad Persib di musim depan. Kemudian Ragnar Oratmangun. Ini kita gak perlu kenalan secara mendalam karena pasti kita semua udah tahu kualitas serta pengalaman yang dia punya itu gimana. Satu hal menarik dari Ragnar yang bikin Igor Tolic mau ngerekrut dia adalah posisinya juga yang memang versatile di lini depan. Posisi utamanya memang sebagai winger, tapi dia bisa juga main di posisi striker atau bahkan nomor 10. Jadi memang itu merupakan kriteria utama yang wajib dimiliki oleh pemain Persib sekarang. Persib pengen pemain yang versatile supaya mereka bisa punya banyak kualitas serta variasi permainan dari satu pemain yang mereka miliki. Maka kalau kita sekarang bicara terkait kenapa Gakuto Notsuda dan Ragnar Oratmangun ini mau gabung ke Persib, jawabannya adalah karena kualitas, level tinggi, serta kejelasan visi dari Persib Bandung itu sendiri. Buat Gakuto Notsuda, dia memang sebelumnya udah habis kontrak di BG Patum, artinya Persib mendatangkan pemain ini dengan skema free transfer, dan Persib juga saat ini cuma ngasih kontrak selama 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Ini memang jadi sebuah kebiasaan yang Persib lakukan di musim ini. Ketika mereka mengontrak pemain asing yang memang belum terbukti kualitasnya di Liga Indonesia, mereka biasanya nggak memberikan kontrak panjang. Kenapa? Karena itu bagian dari strategi supaya bisa menjaga kualitas dari skuad Persib itu sendiri. Pada dasarnya, ketika Persib mengontrak pemain asing yang kualitasnya belum terlihat di Liga Indonesia, maka ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, pemain tersebut bisa aja bersinar. Kedua, pemain tersebut mungkin performanya bisa aja, biasa aja, atau bahkan malah jauh di bawah ekspektasi. Nah, poin kedua itu yang pengen dijaga atau dihindari sama Persib. Dengan kontrak 1 tahun, maka nantinya Persib bisa punya opsi yang lebih leluasa untuk mempertahankan atau melepas pemain tersebut berdasarkan performa yang dia berikan selama 1 musimnya bersama Persib. Kemudian untuk Ragnar Oratmangun, beda dari Gakuto Notsuda yang dikontrak cuma 1 tahun, khusus untuk Ragnar ini, Persib berani ngasih kontrak jangka panjang selama 3 tahun. Kenapa Persib bisa seyakin itu? Karena pada dasarnya Persib udah paham betul gimana kualitas serta potensi yang dimiliki oleh Ragnar Oratmangun. Usianya juga masih sangat ideal, yaitu 28 tahun, artinya Ragnar ini dikontrak sampai usianya 31 tahun. Ditambah lagi dengan status Ragnar sebagai WNI, itu jelas jadi nilai plus buat Persib rekrut Ragnar dalam jangka waktu yang lama. Karena tentu kita semua sepakat, gak banyak bahkan gak ada pemain lokal lain yang punya pengalaman serta kualitas kayak Ragnar Oratmangun ini. Dan atas keterbatasan tersebut, maka memang lebih baik untuk Persib mengamankan pemain lokalnya yang memang udah pasti punya kualitas dengan kontrak jangka panjang. Dan ini juga yang memang dilakukan Persib ke Sandy Walsh. Walaupun usianya udah 31 tahun, tapi Persib juga berani ngasih kontrak jangka panjang. Karena memang gak ada lagi pemain lokal yang seberkualitas Sandy Walsh. Daripada Sandy Walsh direkrut sama klub lain, mending dia dikontrak jangka panjang sama Persib Bandung. Kemudian tadi kita juga bilang bahwa Persib memang punya level tinggi, kualitas tinggi, serta visi yang jelas. Itu jelas jadi daya tarik dan sebuah keyakinan untuk Ragnar Oratmangun bertahan lebih lama di Persib. Karena di Persib dia bisa mendapatkan kejelasan karir yang memang ada di level tinggi dan meningkat. Apalagi dengan situasi Ragnar yang sekarang udah kesulitan buat bisa bersaing di Eropa, maka situasi yang dia dapatkan di Persib sekarang jelas menjadi sebuah kenyamanan dan sesuatu yang sangat worth it buat dia dapatkan. Dia gak perlu khawatir masalah gaji, karena gaji udah pasti bakal dibayar tepat waktu, bahkan lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Kemudian dari segi prestasi, dengan kualitas Persib yang sekarang, gelar juara Super League rasanya udah jadi jaminan besar yang memang pasti bisa mereka dapatkan. Daripada dia di Eropa mungkin gak banyak dapat kesempatan bermain, struggle, pusing mikirin karirnya, maka lebih baik dia ke Persib dengan jaminan menit bermain tinggi, main di kompetisi Asia, plus di akhir musim dia juga bisa party merayakan gelar juara. Apa yang dialami oleh Tom Haye, Eliano Renders, jelas itu jadi daya tarik tinggi yang bikin Ragnar Oratmangun mau gabung ke Persib. Jadi memang bergabungnya Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda udah jadi hal yang sangat mungkin untuk terjadi. Dengan kondisi yang dialami sama pemain saat ini, dengan value yang dimiliki Persib sekarang, itu semua memang jadi hal yang sangat memungkinkan untuk Persib bisa mendatangkan 2 pemain berkualitas tersebut. Tapi, sebenarnya ada hal yang sangat unik dan menarik dari perkenalan Gakuto Notsuda dan Ragnar Oratmangun. Kenapa? Karena pasca perkenalan ini ternyata menyisakan banyak rahasia alias kode di balik perkenalannya. Yang ini disinyalir jadi kode untuk pemain berkualitas selanjutnya yang akan Persib datangkan. Khususnya kode tersebut ada dalam video perkenalan Ragnar Oratmangun.
Nah, tapi untuk kode ini bakal kita bahas di video selanjutnya. Kalau kalian mau tahu kode serta perkiraan pemain yang bakal didatangkan Persib, silakan nanti kalian tonton aja videonya. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Apakah Gakuto Notsuda dan Ragnar Oratmangun ini mampu bersinar dan membawa Persib berprestasi, khususnya di Asia? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!